Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dinda Cahyani dengan NIM 2211031640. Bangun ruang. Bangun ruang ini adalah sebuah bangunan 3 dimensi yang memiliki volume. Menurut Sri Subarina tahun 2006, bangun ruang menjadi bangun geometri berdimensi 3 dengan batas-batas yang berbentuk bidang datar maupun bidang lengkung. Sementara itu, menurut Sumanto dan kawan-kawan tahun 2008 berpendapat bahwa bangun ruang memiliki sifat-sifat tertentu mulai dari adanya sisi, rusuk, dan titik sudut. Adapun bagian-bagian dari bangun ruang yaitu pertama kubus, dan yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, yang keempat ada limas, dan yang terakhir ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang. Adapun bagian-bagian dari bangun ruang yang pertama ada sisi atau bidang. Sisi alias bidang ini menjadi bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luarnya. Yang kedua ada rusuk, yaitu ruas garis yang terbentuk oleh adanya perpotongan antara dua bidang sisi yang bertemu. Yang ketiga ada titik sudut, yaitu titik sudut pertemuan antara 3 atau lebih rusuk yang ada pada sebuah bangun ruang. Yang keempat ada diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk berbeda di suatu sisi bidang. Yang kelima ada diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang mana masing-masing terletak di sisi dan atas sisi alas. Yang terakhir yaitu ada bidang diagonal yang dibatasi oleh adanya dua bidang diagonal sisi dan yang berhadapan biasanya terdapat pada bangun ruang kubus maupun balok. Adapun bangun ruang yang pertama yakni kubus, menurut Heruman pada tahun 2008, bangun ruang kubus ini menjadi bagian dari prisma. Ciri utama dari bangun ruang kubus adalah ukuran yang sisinya selalu sama. Contoh benda di sekitar kita yang berbentuk kubus yakni rubik, kotak kado, dadu, es batu, kardus, dan lainnya. Adapun sifat-sifat dari kubus yakni memiliki 6 buah sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 buah diagonal sisi, terdapat 4 buah diagonal ruang, terdapat 6 buah bidang diagonal, sisi bidang pasti berbentuk persegi dengan ukuran yang sama besar. Adapun bangun ruang yang kedua yakni balok. Menurut Swinarjo tahun 2008, balok juga termasuk bagian dari prisma tegak segi 4 dan kerap juga disebut dengan namanya prisma siku-siku. Bentuknya hampir sama dengan kubus, hanya saja memiliki ukuran yang lebih panjang. Adapun sifat-sifat balok yakni balok memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 buah titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi, terdapat 4 diagonal ruang, terdapat 6 bidang diagonal, dan sisi-sisi bidangnya berbentuk persegi panjang. Prisma. Prisma ini menjadi bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar, yakni bidang alas dan bidang atas. Sementara, bidang lainnya akan saling berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajarnya. Bidang-bidang lain tersebut dinamakan bidang tegak, lalu jarak antara kedua bidang alas dan bidang atas disebut dengan tinggi prisma. Adapun jenis-jenis prisma, jika dilihat dari bagaimana bentuk bidang alasnya, maka prisma dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma paralelepipedium. Prisma. Adapun sifat-sifat prisma, yang pertama, memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar bentuknya dan sebangun. Yang kedua, memiliki bidang sisi tegak yang berbentuk jajar genjang. Yang ketiga, semua rusuknya tegak
sejajar dan berukuran sama panjang. Semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. Pada prisma segi N, banyaknya bidang diagonal adalah N/2. Dan yang terakhir ada prisma segi N banyak diagonalnya adalah N, atau dalam kurung N-3. Adapun rumus dari prisma yakni selubung prisma segi N beraturan sama dengan keliling bidang alas segi N, X dalam kurung rusuk tegak. Luas permukaan prisma sama dengan bidang alas plus bidang selubung plus bidang alas. 2 volume prisma sama dengan volume balok dalam kurung P kali L kali T. Volume prisma, luas alas dikali tinggi. Bangun ruang selanjutnya ada limas. Limas merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh puncak persekutuan di luar bidang segi N tersebut. Perhatikan contoh gambar limas berikut ini. Garis-garis merah di tengah itu tersebut tinggi limas, sedangkan titik T ada di atas tersebut sebagai titik puncak. Hampir sama dengan prisma, limas ini juga memiliki beberapa jenis yang berdasarkan pada bentuk alasnya. Adapun jenis-jenis dari limas, limas sembarang dan limas beraturan. Limas juga memiliki beberapa sifat beraturan, yakni pada limas segi N beraturan alasnya akan berupa segi N beraturan. Lalu memiliki tinggi limas yang berupa jarak dari titik puncak ke proyeksi yang terletak di alas limas. Memiliki titik puncak limas dengan berupa titik temu di bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Adapun sifat-sifat dari limas yakni memiliki 5 titik sudut, memiliki 5 bidang sisi, memiliki 4 rusuk alas, dan memiliki 4 rusuk tegak. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yakni ada tabung. Menurut Swinarjo tahun 2008 berpendapat bahwa bangun ruang tabung ini memiliki bagian atas dan bagian bawah yang berupa lingkaran yang sama. Lalu, menurut Suewito dan kawan-kawan pada tahun 1992 menyatakan bahwa tabung ini memiliki permukaan tertutup sederhana yang batasnya pun berupa bagian dari tabung itu sendiri dan alasnya berupa lingkaran. Adapun sifat-sifat dari tabung yakni memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Tidak memiliki titik sudut karena bentuknya berupa lingkaran. Bidang atas dan bidang alasnya yang berbentuk lingkaran pasti memiliki ukuran yang sama. Terdapat sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Terdapat tinggi tabung yang berupa jarak antara bidang atas dan bidang alas. Dan yang terakhir memiliki 2 rusuk lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang kedua yakni ada kerucut. Menurut Sumanto dan kawan-kawan, pada tahun 2008 menyatakan bahwa kerucut ini dibatasi oleh sebuah sisi yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung berupa selimut yang mengerucut ke arah atas. Semakin ke atas maka semakin kecil atau semakin lancip. Adapun sifat-sifat dari kerucut yakni alasnya berbentuk lingkaran, memiliki 2 sisi yakni lingkaran yang berada di bawah dan di bidang lengkung atau selimut kerucut. Terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung, memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki sebuah titik puncak, terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke atas.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.